kecil. Berapa jumlah duit yang dikeluarkan sama orang tua ke anak, tapi pemberian anak dari orang tua karena memberikan bentuknya hadiah, orang tua senang. Benar nggak ya? Ini harus paham nih, kita kadang-kadang kan gitu, ada masyarakat kita karena nggak belajar agama, kurang mengerti. Bu, saya sedekah ini bu nih, emang ibu orang lain, ibu sendiri. Mustafa barik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qawlaini wasaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abara fi qawlina minhu wala na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah. Ta'alam yatul-betul wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Mustafa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa sallam wa Rasul al-Amin Abdi Muhammad bin Umar al-Jawi wa Syia al-Amin al-Amir Abdi Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumar al-Rami. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Syekhul Musannif wa mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumil qadarin amin radhiyallahu ankum. Wa radiuha shawmu ramadana wa furida fi sya'bana minasanati saniyati minal hijrati wa shawma sallallahu alaihi wasallam Ramadanatin wahidan kamilan wasamaniyatan nawafis. Jadi ya, kita ini ya, pertemuan yang lalu setelah membahas masalah pertemuan yang lalu kita telah membahas masalah zakat. Iya, zakat. Ya, zakat itu ya, penutupnya itu disyaratkan zakat yang mengambil zakat dari yang 8 asnaf itu. Yang pertama huriyah, tuh di situ dikatakan khotimah tuh. Yang kedua Islam. Yang ketiga tidak ada itu yang ambil zakat itu adalah golongan Bani Hashimiyah, ya, Bani Hashim dan Bani Muthalib, ya, tidak, karena liqauli sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi shadaqata awsakhun nasi wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammadin.
Jadi Nabi bersabda, sesungguhnya ini sedekah kotoran manusia. Tuh, yang dimaksud zakat di sini. Dan hanya saja ya, kotoran manusia tidak halal bagi Muhammad dan tidak halal bagi keluarganya Muhammad, yaitu Nabi Muhammad. Jadi begitu dikatakan 8 asnaf ya, 8 yang mengambil daripada ya, zakat itu. Pertama huriyah ya, kedua Islam tuh. Yang ketiganya tidak boleh dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib karena dia golongan habaib. Ya, golongan keturunan Rasulullah ya, Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Dan di situ ada hadis Nabi yang mengatakan sesungguhnya ini adalah sedekah kotoran manusia, dan karena sedekah itu tidak halal bagi Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad. Ya, wa wada'al hasanu fihi tamratun ya, ay min tamri sadaqati panaza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilu'abihi. Ya, pernah meletakkan Sayyidina Hasan di dalam mulutnya sebuah tamar. Ya, tamar itu kurma, artinya tamar kurma dari sedekah. Maka Rasulullah mencabutnya. Ya, namanya masih anak-anak ya kan, dimakan ya, nggak tahunya ini adalah tamar boleh zakat. Akhirnya Rasulullah ini kata Rasulullah kalau kata Rasulullah muntahin, kalau bilang kita keluarin inna alu Muhammadin la tahillu lana sadaqah ya, karena sesungguhnya keluarga Muhammad tidak halal baginya apa? Sedekah. Ya, sedekah di sini yaitu zakat. Nabi Muhammad, kita kan demen kalau kita mau zakat, demen nggak? Di bagian zakat malah kita demen. Kalau nama keluarga Nabi Muhammad nggak boleh. Nabi Muhammad keluarganya bukan mulia, ya. Yang kita kenal sekarang para habaib itu nggak terima zakat ya. Kalau kita mau memberi ke dia, itu bentuknya hadiah. Paham? Oh, hadiah. Kita sebut pemberian itu yang membedakan ucapannya. Kalau kita memberi ya sama sesama, bisa bentuknya sedekah, bisa. Artinya sederajat. Pemberian sederajat itu bisa sedekah, bisa. Atau pemberian kepada bawahan gitu, sedekah, infak ya. Bawahan tuh. Sedekah. Itu. Nah, sekarang kalau memberi ke atasan apa? Hadiah. Ke atasan tuh memberinya hadiah. Ya. Kita memberi seseorang dengan nilai taruhlah 500.000, 1 juta, kita beri ke atasan kita, itu namanya hadiah. Orang yang kita berikan itu dengan rasa cinta, rasa hormat. Sekarang kalau saya tanya, kalau kita ngasih orang tua sedekah apa hadiah? Hah? Seandainya orang tua kita mampu, kita kasih nih, Bu, saya sedekahin nih Bu, kurang ajar gak tuh anak? Hah? Tersinggung gak orang tua? Hah? Gak punya orang tua ini mana? Tersinggung gak? Tersinggung. Masa orang tua dikata sodako nih, saya kasih sodako, kan kurang ajar. Lu dari kecil dikasih makan sama orang tua, ya kan, masa orang tua disodakohin? Kalau memang orang tua gak mampu, memberi kepada orang tua itu kewajiban. Kalau pengen kita udah kasih nafkah, orang tua udah kita kasih nafkah, cukup untuk makan dan kebutuhannya, ada lebih lagi kita mau kasih, beliin mobil, namanya apa? Hadiah. Oh, saya sedekahin mobil nih untuk ibu, kurang ajar gak tuh? Sama ke guru gitu juga. Guru jangan, Ustaz, saya sedekah sama Ustaz. Kan jadi kurang pantas. Itu bahasa menempatkan. Kan saya sedekahin, Ustaz, nggak pantas. Adanya memberi hadiah. Hadiah adalah pemberian kepada orang yang kita cintai, kita hormati dengan rasa bangga, dan yang menerima itu tidak terhina, bahkan senang. Senangnya di sini bukan karena ininya, bukan karena jumlahnya atau ini, tapi senangnya dengan rasa cintanya, ya kan?
Orang tua dikasih sama anak 100.000, kira nggak? Walau kecil nggak? Kecil. Berapa jumlah duit yang dikeluarkan sama orang tua ke anak? Tapi pemberian anak dari orang tua karena memberikannya bentuknya hadiah, orang tua senang. Benar nggak? Ini harus paham nih, kita kadang-kadang begitu. Ada masyarakat kita karena nggak belajar agama, kurang mengerti. Ada, Bu, saya sedekah ini Bu nih. Emang ibu orang lain, ibu sendiri kata gitu. Pantas gak? Nggak pantas. Maka bahasa menempatkan. Ya. Sama guru juga begitu. Gurunya, Pak Guru, saya sedekah Pak Guru. Wah, dia anak belum paham. Ya, sama guru nggak boleh, jangan bilang sedekah. Bahasanya hadiah. Karena Nabi Muhammad SAW menerima hadiah. Kalau hadiah Nabi nerima. Dimakan nih, dikasih hadiah, diterima sama Nabi. Tapi kalau zakat, enggak. Sodako, ya, jangan. Sodako itu di sini maksudnya sodako sunnah ya. Karena ada sodako wajib, zakat, sodako sunnah itu ya, memberi fakir miskin dan sebagainya itu. Nah, itu namanya sodako. Nah ini harus dipahami ya, kepada yang di atasan kita memberikan namanya hadiah. Nyebutnya hadiah karena memberikan hadiah itu dengan rasa cinta, rasa hormat, begitu ke orang tua, ke guru, ya kan? Ada kan guru sini guru, ada kan gitu? Bapak sini Pak, ini orang tua kita digituin pantas gak? Apa? Terus maka ini bahasa menempatkan, ya. Karena sekarang kan banyak maling kundang, ya kan? Anak kerja ke Jakarta, cari duit, sudah berhasil sampai rumah, emak bapaknya emang orang kampung, biasa cocok tanam, tani, disuruh-suruh, dihinakan, direndahkan. Mentang-mentang emak bapaknya itu dapat kiriman tiap bulan 2 juta, 3 juta, 4 juta. Tapi gak begitu. Banyak kan maling kundang. Emang dia lahir dari batu? Lahir kan dari emak. Terus apa yang dikandung? Nah ini ya yang saya maksud ini di sini. Apalagi nih sodako di sini yaitu zakat. Zakat di sini, zakat sodako ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang sodako yang wajib namanya zakat. Ya, biar paham tuh. Ya kalau yang bentuknya sunnah, ya itu kepada yang lainnya tuh. Ya, itu kapan waktunya boleh. Kalau zakat itu ada waktunya. Ya ada aturannya, yaitu kalau zakat udah ketemu haulnya setahun, nisabnya dan sebagainya ya. Nah di sini dikatakan ya, nah keluarga Nabi nggak boleh. Kalau kita memberi keluarga Nabi, keturunan Nabi, habaib, kecil atau besarnya kita sebut hadiah. Jadi memberinya yang menerima pun merasa mulia, senang dan merasa mulia, nggak jadi hina, Tapi kalau sekarang di kantor jangan coba-coba ngasih hadiah. Kalau di kantor ada orang naik jabatan kita kasih hadiah, jangan, ditangkap kita, tersangka korupsi, penyogokan. Kalau sekarang nggak bisa suap, nggak bisa sekarang. Kalau dulu masih bisa orang ngasih. Ada orang naik jabatan dia tuh dikasih hadiah, ada parcel, ada duitnya juga. Ya. Yang ngasih hadiahnya lebih gede, lebih diperhatiin dah tuh. Biasanya begitu. Ya kan? Gitu tuh. Nah di sini dikatakan ya Sayyidina Hasan pernah makan ya tamar dimasukin ke mulutnya. Rasulullah mengetahui suruh dicabut sama Rasulullah, dia keluarin. Ya kata Rasulullah, inna ali Muhammadin la tahillu lana as-sadaqah. Sadaqat nggak menerima ya, tidak halal bagi Nabi Muhammad dan keluarganya. Makanya kalau kita punya duit, ada misalnya yang juriah habaib yang susah, kita materinya kita mau ngasih dia, bilang tetap kita sebut hadiah. Jangan sodako, ini sebut sodakoin lo, jangan, kurang ajar. Karena kalau habaib itu mulia ya. Dia orang mulia, jangan kita hinakan. Dia mulia, jangan ininya, emang udah keturunannya mulia, dari keturunan dari Rasulullah ya. Nah kalau kita, ilmu kita hilang, mulia gak? Kita kan kemuliaannya datang
Artinya kemuliaannya datang ketika orang ini punya ilmu, punya harta, dihormatin nggak? Dimuliain nggak? Itu datang ketika ilmunya hilang, hartanya hilang, dimuliain nggak? Belum tentu. Tapi kalau keturunan Rasulullah, bagaimanapun dia udah mulia. Ya, darah dagingnya ya. Ya kita paham dah tuh. Nah sekarang apa tuh? Orang yang mulia yang di lagi ini lagi ramai nih, ya. Penjara. Orang mulia di penjara. Paham nggak? Ya, jangan sampai nih panggilnya namanya aja lagi. Kan kurang ajar karena kebodohan, kedangkalan ilmu mereka panggil nama aja. Gak boleh begitu, gak boleh. Suul adab gitu. Kurang ajar, ya, gak ada akhlaknya. Ya orang-orang yang berilmu itu yang begitu, orang-orang jahil, orang-orang bodoh, panggil namanya aja. Ya, orang tawan keturunan Nabi, sebut ini keturunannya. Habibnya sebut Habib. Nah selanjutnya di sini katakan, ya, itu selesai dah tuh, ya. Warabi'uha, ya. Ya Rabi'uha yang keempat, Saumu Ramadana. Nih, ya. Ini termasuk apaan? Rukun apaan? Hah? Rukun? Yang pertama? Yang kedua? Oh, tiga? Keempat? Puasa. Kenapa zakat dulu baru puasa? Wajib semua orang. Wajib semua orang. Ya, anak kecil kan wajib juga zakat. Kalau puasa anak kecil enggak. Ya. Kenapa? Jadi karena memang ya itu dia. Yang anak bayi aja baru lahir, kalau dia mengalami 2 waktu, ya, maka dia bayar zakat, tapi nggak puasa. Artinya 2 waktu ini bulan Syawal dan bulan Ramadan dan bulan Syawal, lahir jam 5 sore, lahir jam 5 sore bulan Ramadan tanggal 30. Tanggal 30 Di ujung puasa itu. Nah, di ujung puasa. Besoknya Lebaran. Syawal, Lebaran, tanggal 1 Syawal. Bayar zakat gak? Bayar, karena mengalami 2 waktu. Ada waktu bulan Ramadan dan waktu bulan Syawal. Lahir jam 5 sore, ya. Terusnya dia mengalami bulan Syawal, tanggal 1 Syawal, itu bayar zakat. Ya, suruh puasa gak tuh anak? Enggak. Suruh puasa. Ya, enggak. Nah, di sini dikatakan difardukan, ya, puasa Ramadan ini di bulan Saban dari tahun kedua dari hijrahnya Nabi. Ini tahun keduanya nih, ingat tahun keduanya difardukan baru puasa Ramadan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is'un Ramadana, is'ami Ramadanatin. Jadi Nabi itu puasa, ya, 9 kali, ya. 9 kali Ramadan. Wahidan, ya, kamilan, 1 yang sempurna. Wasamaniatan nawafis. Jadi sempurna 30. Makanya kan puasa tuh biasanya kalau nggak 29 30. Ya. Jadi rata-rata puasa tuh kita kali 29 dan 30 apa 30 hari. 30 bulan. Ya, tabihun, ini peringatan, i'lam anna Ramadana, ya, ghairu munsharifin lil alamiyah illa in kana muradu bihi kula Ramadanin min ghairi ta'yinin, ya. Di sini ketahui olehmu bahwasanya Ramadana, lafaz Ramadana bukannya ghairu munsharif, ya.
lil alamiah, ya, bagi alamiah. Ya. Di sini lapat Ramadana ghairu munsharif lil alamiah ila in kana, kecuali jika ada yang dimaksud dengannya kula Ramadanin, tiap-tiap Ramadan, min ghairi ta'inin, dengan tanpa ditakyin, ditentukan. Wa idza urida bihi, apabila menghendaki dengannya dalika surifa li'annahu nakiratan, karena sesungguhnya itu nakirah. Ini pembahasan masalah lafaz Ramadan. Ya. Makanya kan kalau kita puasa niatnya gimana? Nawa itu Tawma Godin An Adai Ardi Syahri Ramadani, mestinya Ramadani. Nawa itu Tawma Godin An Adai Fardi Syahri Ramadani Hadis sanati lillah ta'ala. Memang di situ dikatakan lafaz Ramadana itu ziyadah alif nun yang termasuk golongan ghair munsharif. Ghair munsharif itu tidak menerima tanwin. Ya. Memang dibacanya Ramadana, namun dia gugur karena diidofahkan Ramadani hadis sanati, itu disenderkan dengan hadis sanati. Jadi bacanya Ramadani hadis sanati gitu. Cuman udah maklum, umumnya kita baca Ramadana semuanya di mana-mana. Ya, karena udah maklum gitu nggak apa-apa. Paham nggak? Nggak apa-apa, jangan jadi masalah. Ini cuma tata bahasa Arab saja. Yang penting maksudnya sama. Ya, saya niat puasa ya di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Niatnya sama, cuman redaksi penyebutannya saja. Karena menurut ilmu tata bahasa Arab dibaca Ramadani. Ya. Memang ghair munsharif. Ya, ghair munsharif itu kan ya jarnya dengan fathah, ya. Idhofah juga dengan fathah. Namun di sini ada kekecualiannya. Ya, kalau nggak paham ya udah tinggal dengerin aja dah. Ya, kalau nggak paham ya dengerin aja. Ya cuma umumnya kita di masyarakat kita bilang sebut Ramadana ya. Padahal Ramadan ini pasnya itu Ramadan. Menurut bahasa Arab. Karena udah umum, ya udah biarin nggak apa-apa. Jangan dimasalahkan. Berarti memang pengetahuannya belum sampai pengetahuannya baca. Nggak apa-apa. Itu tidak merubah makna, ya, tidak merusak makna. Ya. Jangan diperdalam. Ini biasanya orang kalau orang kronik jadi ribut. Ya. Ada yang puasanya tanggal 29 hari, ada yang 30. Terserah mau ngambil yang mana. Kalau memang dia itikad keyakinannya sampai 29 sampai 30 silakan. Ya. Hari yang ke-30 nggak boleh dia puasa kalau dia beritikad tanggal 29 hari terakhir dari bulan Syawal. Hari tanggal selanjutnya tanggal 1 menurut dia, di situ dia nggak boleh puasa. Kalau dia berkeyakinan di situ tanggal 1 Syawal. Ini kan orang kita kadang-kadang kagak paham gak nih? Jadi tanggal 29 Ramadan itu puasa kalau 29 hari 30. Ini tanggal 29 kita nih. Besok kan tanggal 30. Berarti kita anggap besok itu puasanya 30 hari. Kalau memang besok Ramadan puasa lagi tanggal 30-nya. Tapi kalau kita anggap memang wah saya udah ngeliat nih bulan, ini tanggal 29, besok tanggal 1 atau Ramadan 1 Syawal, Lebaran. Nah kalau kita beritikad berkeyakinan memang besok 1 Syawal, udah jangan puasa. Ya ada, ya kan? Besok beritikad, besok mau udah Lebaran 1 Syawal. Tapi saudara-saudaranya dia udah lihat ilmunya, dia ngikut gurunya atau ngikut siapa, ya dia berkeyakinan besok itu udah masuk 1 Syawal. Masuk 1 Syawal, yang lain pada puasa dia ikut puasa aja, biasa, haram justru. Kenapa? Yang diharamkan
Di Islam 5 hari nggak boleh puasa. Ya, Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik. Hari Tasyrik kan tiga hari, ya kan? Jadi kita harus paham itu, nggak boleh. Masa Lebaran puasa, tanggal 2 baru boleh puasa, ya. Tanggal 2-nya baru boleh puasa. Jangan sampai kita beriktikad nih tanggal 1 Ramadan, nah kita puasa di situ, nggak boleh. Ya. Lanjutnya mana nih? Nah, ya. Qala al-Utsmanu, ya, fi Tuhfatil Habib, berkata Utsman di dalam Tuhfatul Habib, artinya kitab, ya, nama kitab, wa innama sumiya hadha syahr bi hadhil ismi li'annahu ma'khudhu min ramdi wa huwa al-ikhraqu li ramdin junub fihi ay ikhraqu. Berkata Utsman di dalam kitab Tuhfatul Habib, hanya saja dinamakan ini bulan dengan nama, ya, Ramadan, diambil dari kata romdu, ya, adalah ikhraq, membakar, ramdi dzunub, membakar dosa, membakar di dalamnya, artinya membakar dosa, ya, ya. Qala Ahmadul Mukri fil Misbah, berkata Imam Ahmad Mukri di dalam kitab Misbah, wa Ramadana ismu syahr, ya, Ramadan nama bulan. Qila sumya bidzalika li annahu wad'uhu wa faqal ramdo bahwa sidatul hari. Di sini ada yang mengatakan dinamakan demikian karena sesungguhnya terletaknya sesuai dengan membakar, karena sangat panasnya tuh. Dinamakan Ramadan karena itu cuacanya sangat panas. Ini pendapat-pendapat. Ada yang mengatakan Ramadan itu karena nama bulan ini diambil karena sangat panasnya. Ada yang mengatakan Ramadan itu membakar. Membakar apa maksudnya? Membakar dosa. Ya begitu tuh. Bab syiratun, nih pandangan nih, ya. Qala Ahmadul Pusni, berkata Imam Ahmad Al-Pusni, wa qad qila as-shaumu umumun wa khususun wa khususil khususi. Berkata Imam Ahmad Al-Pusni, dan sungguh dikatakan puasa itu umum, ya, puasa umum, dan puasa khusus, dan puasa khususul khusus. Jadi ada 3. Puasa itu ada 3, ada yang umum, ada yang khusus, ada yang khusus. Ya, spesial lah. Kalau kita kan kalau martabak ada martabak biasa, ada martabak spesial, ada yang super spesial. Kira-kira yang mau yang mana kita? Puasa begitu juga, sama. Puasa dikatakan di sini ada yang umum, ada yang khusus, ada yang khusus. Ya, fal umum kaful batni wal farji an qasdi syahwati. Jadi kalau puasa umum itu, ya, apa? Dia menahan perutnya, kemaluannya dari tujuan syahwatnya. Ya. Kagak kita tidurin istri kita jadi tahan dan tuh siang hari. Kalau malam sih boleh. Kalau malam sih gak apa-apa. Kan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar nanggal loh, datang ke Rasulullah, ya kan. Boleh kalau malam sih. Tapi jangan kesiangan. Kalau malam udah azan subuh, nggak boleh kalau udah azan subuh. Ya. Maka ada puasa umum. Pertama puasa umum apa? Kaful batni wal farji anil qasdi sahwati. Apa? Menahan perutnya dan kemaluannya dari syahwatnya. Oh, itu umum. Kayak kita nih umum termasuk nih. Umum tuh semua, siapa aja puasa begitu. Maka Nabi kan bersabda apa? Kam min soimin laisa lahu min siyami illa ju'i wal atsh. Kan begitu ya. Kata Nabi apa? Ya kan begitu. Kam min soimin, berapa banyak orang yang puasa, ya kan? Kam min soimin laisa lahu min siyami, tidak ada baginya puasanya kecuali
ju' wal atsi, kecuali rasa haus dan lapar aja. Dia nahan lapar doang. Ya. Puasa, ada model puasa yang puasa rajin, sholatnya kagak. Ada yang gitu? Banyak. Belum Ramadan tuh. Puasanya dari Kan saya pernah bilang tuh dulu, ada orang sekarang pegawai di rumah ngaku sama istrinya puasa, berangkat kerja, ya kan, berangkat kerja, sambil di kantor makan, hilap kita bos. hilang. Sampai di kantor makan, di warteg, ya warteg ditutup lagi, kakinya ngelihat ngegelantung. Sampai rumah sakit masuk angin, dikerokin sama istrinya, muntah, keluarnya jengkol. Padahal waktu sahur makannya apa? Tahu. Makan tahu, keluar jengkol. Nah, istrinya curiga, dari mana nih? Makanya siang-siang dia makan di warteg. Ada yang begitu, banyak. Itu kalau diceritakan masalah puasa, orang yang meninggalkan satu kali puasa tidak bisa terbayar. Tidak bisa terbayar kalau meninggalkan puasanya secara sengaja. Ya, dia tinggalkan puasa nggak bayar. Umur hidup dia sepanjang tahun, sepanjang masa nggak mau bayar. Wajib kodok nggak? Wajib, tetap kodok. Kodoknya tetap wajib. Dia mengkodok wajib. Cuman yang dimaksud nggak terbayar ini keutamaannya. Satu hari Ramadan tidak bisa dibandingi dengan yang sudah berlalu, tidak bisa diulang kembali. Wah, sangat mulianya tuh Ramadan, ya kan? Makanya nggak bisa terbayar itu di situ keutamaannya. Adapun kalau yang pernah ninggalin puasa, kodok wajib. Oh, saya pernah ninggalin puasa secara sengaja, dosa besar, dosa besar. Tobat, kodok puasanya. Insya Allah kebayar, puasa kodoknya kebayar, utangnya kebayar, utang puasanya. Tapi keutamaannya dia tidak akan memperoleh. Ya, memperoleh keutamaan Ramadannya itu sendiri. Beda waktu kan? Karena waktu udah berlalu, Bang. Ya kan, nggak bisa kembali waktu yang sudah berlalu. Ya, itulah. Ya, makanya sangat pentingnya, makanya kita gembira kalau datangnya bulan Ramadan. Ya, kita sangat gembira, senang datangnya bulan Ramadan. Ya, man fariha bi dukhuli Ramadan, nah haramallahu jasadahu ala nira. Ya kan gitu. Nah, gitu. Ya, jadi Ramadan orang umum tuh kebanyakan tahan lapar, haus, sama syahwatnya saja. Itu orang umum. Nah, dikatakan di sini apa yang kedua? Yaitu puasa orang khusus. Apa tuh? Wa huwa kaful sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wa sa'iril jawahiri anil asami. Puasa orang yang khusus apa? Menahan pendengarannya, matanya, lisannya, tangannya, kakinya, seluruh anggota tubuhnya dari dosa, dari berbuat dosa ditahan. Ya, artinya dia udah masuk dah tuh, udah nggak makan, nggak minum, syahwatnya nggak dilampiaskan, ya kan, ditahan syahwatnya. Udah gitu pendengarannya, penglihatannya, lisannya, tangannya, kakinya, dan seluruh anggota tubuhnya dihindarkan, dijauhkan dari dosa, dari perbuatan dosa. Itu puasa orang khusus. Banyak kan orang yang puasa, ya, tangannya masih nggak puasa, matanya nggak puasa. Kita puasa nih pagi-pagi sahur, keluar katanya mau apa namanya, lari minggu, lari pagi, cuci mata, cuci matanya berdosa. Mana? Oh, cuci mata dulu, orang dulu gitu, cuci matanya berdosa. Apa? Mana bening mata, nggak dilihat sayang, dilihat dosa. Udah ditutup dah. Matanya pakai jarinya sambil megar, ya kan? Ini terjadi nih, ini terjadi begini. Kalau kita mah demen-demen dosa, ya. Kita demen-demen dosa, ya nggak telinga, ya nggak kuping, nggak mata, nggak lisan, nggak tangan,
Nah ini kalau orang yang khusus dijaga dia semuanya tuh anggota tubuhnya dijaga, namanya khusus. Ya. Nah yang kayak gini ada gambarannya. Ya puasa kan ada dua tuh. Ada puasa ulet, ada puasa ular. Tinggal pilih dah. Kalau puasa ular modelnya orang puasa umum, ya kan? Ular itu puasa juga. Dia sebelum datang waktu puasa apa aja dimakan. Tikus dimakan nggak? Tikus dimakan, kadal dimakan, apa aja dimakan, kodok makan. Selesai waktunya dia ini puasa, dia nggak makan lagi dia tuh. Nggak makan dengan waktu yang nanti ditentukan. Selesai puasanya ganti kulitnya. Ganti gak? Ganti kulit dia. Cakep gak kulitnya? Bersih gak? Bersih, bening. Ya. Cakep, bersih, bening. Namanya apa? Tetap ular namanya. Namanya tetap ular. Makannya kembali lagi. Kodok dimakan. Apaan? Cicak dimakan. Ya. Apaan juga dimakan? Tikus dimakan, semua dimakan. Tuh, ular namanya puasa ular tuh. Ini orang awam biasanya begitu. Ya, selesai puasa besok dihantem, puas lagi. Marah lagi. Udah nggak di bulan puasa ya gak? Ya, udah nggak di bulan puasa, sekarang gue udah bebas. Kalau bulan puasa ditahan-tahan marah sama dia. Kesel masih ditahan sama dia. Tapi selesai bulan Ramadan, wah udah bengis lagi kan. Orang nggak boleh melototin dikit, dicolok matanya sama dia. Ya kan? Itu namanya puasa umum. Nah kalau puasa ulet, tahu ulet? Ulet tuh apa aja dimakan, daun-daunan dimakan, cuma daun pintu sama jendela doang nggak dimakan. Ya kan? Semuanya dimakan tuh ulet tuh. Datang waktunya puasa dia merubah dirinya jadi kepompong. Setelah waktu yang ditentukan dia berubah jadi kupu-kupu. Cakep gak? Namanya apa? Kupu-kupu, bukan ulet lagi. Ya. Itu la'allakum makanannya berubah gak? Tadinya daun, sekarang makanannya madu. Ya, madunya asli lagi. Kalau dibawa pulang ke rumah piring pada pecah. Iya. Ya. Madu. Kalau kupu-kupu pasti makannya madu. Intisari madu dimakan sama dia. Nggak mungkin dia makan daun lagi, nggak mau. Itu orang yang bertakwa tuh. Kalau orang takwa begitu, ya berubah. Datang Ramadan dia perbaikan dirinya, dia bagusin dirinya sehingga dia puasa, benar-benar puasa, dibangun istana ketakwaan. Setelah selesai Ramadan berubah dirinya, penampilannya lebih bagus lagi, akhlaknya lebih bagus lagi, tutur katanya lebih santun lagi. Itu orang takwa. La'alakum tattaqun. Semakin indah. Ya, namanya ganti udah. Jangan Bram lagi, Ibrahim kembali lagi nama asalnya. Ya. Itu. Nah, yang terakhir di sini dikatakan khususul khusus. Puasanya orang yang paling khusus spesial. Apa? Sorpul qalbi anil himamil daniyati wa kafuhu amma siwallahi bikulliyah. Di sini dikatakan berpalingnya hatinya daripada mementingkan urusan dunia dan menahan dari sesuatu selain Allah dengan keseluruhan. Dia yang dia ingat Allah aja udah. Yanto kagak bakal ingat si Yanto. Kagak. Iran lagi. Kagak, dia yang dia ingat hentakan hatinya Allah. Ditahan dari berpaling anil himami dunia. Dia nggak pernah melihat mau buka ntar beli apaan, apaan, cendol apa, kolak apa, nggak pernah kepikiran ke situ. Dia udah yang dipikirin Allah. Dia tenggelam sama Allah. Ya, dia tertutup, terhijab. Ya, dia nggak terhijab oleh Allah, tidak melihat dunia. Dan dia ini Allah aja. Semakin dia tenggelam sama Allah. Nah itu secara seluruhan. Jadi dia nggak ini, ya, tidak ada kepentingan untuk dunia, nggak ada.
Itu puasanya khusus. Kira-kira sampai gak kita gitu? Ya? Insya Allah kita nggak menutup kemungkinan. Manusia siapa yang tahu, kalau Allah kehendaki bisa terjadi di antara kita, ya kan? Tentunya Allah yang nentuin. Orang kan kadang-kadang nggak nyangka, yang kita lihat dari zohirnya itu suka maksiat, nggak taunya hatinya tenggelam sama Allah. Ya kan? Ada kan orang gitu? Ada. Kelihatannya maksiat, pakaiannya compang-camping. Kita lihat kayaknya dekil banget, makan aja kagak keurus, ini begitu. Tapi nggak taunya hatinya lagi tenggelam sama Allah. Allah. Hakikat sudah masuk hakikat. Kita mah syariat aja masih bentang-belentong. Rukun sholat masih lupa. Rukun Islam kita lupa. Rukun iman lupa. Kalau yang udah hakikat, udah pilihan Allah tuh, ya, bisa sampai ke situ. Ya.